Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال المصنف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Warawat lan wus ngriwayataken sapa Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu temen sedune Kanjeng Nabi qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapa wong iku at'ama aweh mangan sapa wong syaribal khamri ing wong sing ngombe arak lukumatan ing sakpuluhan sallata mongko yang nglindihaken sapa Allahu Allah ala jasadihi ing atase jasate wong sing aweh mangan wong ngombe arak nglindihaken hayatan ing ula wa aqraban lan ya kala jengking. Wa man lan utawi sapa wong iku madha nekani sapa wong hajatahu ing hajate wong sing ngombe arak faqad aana monggo teman-teman wis nulungi sapa wong ala hadamil islami ing atase ngrubuhaken agama Islam. Wa man lan utawi sapa wong aqradahu kang ngutangi sapa wong ing wong sing ngombe arak qardon ing utangan faqad aana monggo teman-teman nulungi sapa wong ala qatli mukminin ing atase mateni wong mukmin. Wa man lan utawi sapa wong jalasahu iku kang lungguh bareng sapa wong ing wong sing ngombe arak hasyarahu mongko yang giring ing wong mau sapa Allah taala yaumal qiyamati ing dalem besok dina kiamat a'ma hale dalam keadaan buta la hujjata tegese ora ana hujjah iku maujud lahu kedue wong. Wa man lan utawi sapa wong iku syariba lamun ngombe sapa wong al khamra ing arak fala tuzawwijuhu mongko aja ngrapekaken sapa sira kabeh ing wong sing ngombe arak. Fa in marida mongko lamun lara sapa sing ngombe arak fala ta'udu mongko aja padha niliki sapa sira kabeh ing wong sing ngombe arak. Wa in syahidalan lamun nyekseni sapa wong sing ngombe arak fala takbalu mongko aja padha nrimo sapa sira kabeh syahadatahu ing persaksiane wong sing ngombe arak. Fa walladzi mongko demi zat ba'atsani kang ngutus sapa zat ni ing ingsun bil haqqi kelawan hak nabiyan halidati nabi annahu tamanstune kelakuan ma yashrabu orang ngombe al khamra ing arak illa mal'unun kejaba sapa wong sing den laknati fit Taurat ing dalam kitab Taurat wal injil lan ing dalam kitab Injil waz zabur lan kitab Zabur wal furqan lan yo kitab Quran
Waman lan utawi sapa wong iku syariba kang ngombe sapa wong al khamra ing arak faqad kafara mongko teman-teman kufur sapa wong bi jami'i ma lan sekabehane perkara anzalakan wis nurunaken sapa Allah ing perkara ala anbiya'i ing atase pira-pira nabine Allah wala yastahillu lan ora nganggep halal al khamra ing arak sapa illa kafirun kejaba wong-wong sing kafir waman utawi sapa wong iku istahalla lamun nganggep halal sapa wong al khamra ing arak fa ana mongko utawi ingsun minhu saking wong sing nganggep halal arak iku bariun bebas fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang memberi makan terhadap orang yang minum arak satu suapan saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menguasakan ke atas jasadnya orang tersebut beberapa ular dan kalajengking. Maksudnya orang yang memberikan makan kepada pemabuk peminum arak ini nanti imbasnya pun juga ada di akhiratnya Allah Ta'ala, akan diberi siksa bagaimana badannya, jasadnya ini dimakan ular, dimakan kalajengking. Dan barang siapa yang mendatangi hajatnya orang pemabuk peminum arak, maka sungguh dia ini termasuk orang yang menolong untuk merobohkan agama Islam. Dan barang siapa yang menghutangi kepada orang yang minum arak, maka sungguh dia ini menolong untuk membunuh orang mukmin. Dosanya maksudnya. Dan barang siapa yang duduk beserta pemabuk peminum arak, orang yang minum arak, nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala akan mengumpulkan dalam keadaan buta, tidak punya hujjah baginya. Maka barang siapa yang minum arak, janganlah kalian ini menikahkannya. Apabila dia sakit, janganlah menengoknya, janganlah kalian menengoknya. Apabila dia bersaksi, janganlah engkau terima persaksiannya. Maka demi zat yang mengutus jiwaku, yang mengutus diriku dengan hak menjadi nabi, sesungguhnya tidaklah minum arak kecuali orang-orang yang dilaknat oleh Allah, kecuali orang-orang yang dilaknat di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan barang siapa yang minum arak, maka sungguh dia telah kufur dengan semua apa saja yang Allah turunkan kepada para nabinya, dan tidaklah menganggap halal terhadap arak kecuali orang-orang kafir. Dan barang siapa yang menganggap halal arak, maka saya terbebas, saya berlepas darinya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sebenarnya adalah hukuman bagi orang-orang yang minum arak. Sampai Nabi bersabda, peminum arak, pemabuk yang mana dia ini tidak bertaubat-taubat, mudminu khamrin, dia ini selalu masih minum arak terus, maka jangan dikasih makan. Ini sebenarnya supaya peminum arak ini mau bertaubat, mau berhenti minumnya.
Sehingga apabila ada orang membantu berupa makanan saja satu suapan, orang yang memberikan makan satu suapan kepada peminum arak yang tidak mau taubat itu tadi, itu kena imbasnya. Dia akan disiksa oleh Allah, jasadnya akan dimakan ular, akan dimakan kalajengking. Barang siapa yang mendatangi hajatnya, kalau diundang peminum arak yang mana dia tidak mau bertaubat, dia mudminu khamrin, dia itu selalu masih mabuk dan mabuk terus, maka jangan datangi hajatnya. Karena apa? Dosanya orang yang mendatangi hajatnya peminum arak yang tidak mau bertaubat, maka sama saja sungguh dia ini telah membantu merobohkan agama Islam. Barang siapa yang menghutangi kepada peminum arak, kepada pemabuk yang tidak mau taubat, maka sungguh dia ini sama saja dosanya membantu untuk membunuh orang iman. Kenapa? Karena apabila dia ini dihutangi, yang mana hutangan tersebut untuk mabuk lagi, untuk membeli minuman keras lagi, sama saja orang mabuk ini yang membunuh secara pelan-pelan. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang-orang peminum, yang mana dia duduknya tidak ada niat untuk dakwah, duduknya tidak ada niat untuk memperbaikinya, untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkarnya, maka nanti orang tersebut pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan buta, artinya la hujjata lahu, tidak ada dalil, tidak ada hujjah baginya. Maka barang siapa yang minum arak, janganlah engkau menikahkannya, gak sah dirabekke oleh bojo, ora oleh bojo, ora urusan. Wis mabuk terus nggak mau berhenti, mabuk terus nggak mau bertaubat, maka jangan menikahkannya. Jika dia sakit masih minum arak terus, maka janganlah engkau tengok. Apabila dia bersaksi, maka janganlah diterima persaksiannya. Maka Nabi sampai bersumpah, fawalladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, demi zat yang telah mengutusku dengan hak menjadi nabi, tidaklah minum arak kecuali orang-orang tersebut dilaknat di dalam kitab-kitabnya Allah Ta'ala. Artinya peminum arak, pemabuk ini dilaknat oleh Allah Ta'ala baik di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Begitu juga hukumnya orang yang minum arak ini sama saja dia mengkufuri terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada para nabinya. Kenapa? Karena memang sejak dari dulu baik di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang namanya arak ini tetap haram. Bahkan kalau menganggap halal secara hukum itu kan sudah murtad dan keluar dari Islam. Kalau orang ini tidak menganggap halal arak tapi masih minum, maka dia dosa besar. Tapi kalau menganggap arak itu halal, maka di situ dia ini sudah murtad. Bahkan Nabi itu berlepas diri, artinya tidak mau tanggung jawab, tidak akan diberi syafaat, tidak akan diberi pertolongan. Itulah hukuman orang-orang yang minum arak, baik ketika masih di dunia maupun nanti ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Atha ibni Yasarin anna rajulan sa'ala Ka'bal akhbar radhiyallahu ta'ala anhu hal hurrimat, ana ta den haramaken apa al khamru arak fit Taurat ing dalam kitab Taurat.
Qala dawu sapa Syekh Ka'ab al-Akhbar na'am hiya. Hadhil ayatu utawi ikilah ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamru angin pestine utawi arak wal maisiru lan yo maisir itu tohtoan itu no taruhan adu nasib judi itu semua diharamkan. Ayat tersebut maktubun fit Taurati, maktubun iku den tulis fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Apa tulisannya di dalam kitab Taurat? Inna anzalnal haqqa liyudhiba bil batil wa yabtula bihil la'bu wat tufu wal mazamir wal khamru wailun lisyaribiha aqsamallahu ta'ala bi'izzatihi wa jalali liman intahakaha fid dunya illa aqtashtuhu yaumal qiyamah. Inna temen setune ingsun iku anzalna nurunaken sapa ingsun al haqqa ing perkara hak liyudhiba supaya yen to ngilangaken apa perkara hak bil batil ing perkara batil wa yabtulalan yo ilang bi sebab perkara hak apa al-la'bu dolanan wa dufulan yo duf terbang wal mazamiru lan yo pira-pira suling utawa gitar wal khamru lan yo arak. Wailun utawi cilaka li syaribiha iku tetep kudu wong sing ngombe arak. Aku sama sumpah sapa Allah taala bi izzatihi kelawan keagungane Allah wa jalalihi lan ya kemegahane Allah liman marang wong intahakaha kang rusakaken sapa wong kang rusak sapa wong ing harame khamr fid dunya ing dalam dunya illa aqtastu kejaba gawe ngorong sapa ingsun ing wong sing ngrusakaken keharamane khamr gawe ngorong yaumal kiamat ing dalem besok dina kiamat waliman lan yo marang wong tarokah kang ninggalaken sapa wong ing khamr ba'dama haram tuwa ing dalem sakwise yen to ngaramaken sapa ingsun ing khamr illa saqaituhu kejaba yang ngombeni sapa ingsun ing wong sing ninggalaken arak sak badane ngaramaken sapa ingsun iya ya ing arak min hadhiratil qudusi saking hadhiratil qudusi kila den aturaken wa malan iku napa ta hadhiratul qudusi utawi hadhiratul qudusi qala dawu sapa Syekh Ka'ab al-Akhbar Allahu utawi Allahu wa ya Allah iku al-Qudusu zat kang suci wa hadiratun utawi hadirah iku al-jannatu suwarga. Imam Atha bin Yasar rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sesungguhnya ada seorang yang tanya kepada Syekh Ka'ab al-Akhbar seorang waliullah tanya kepada Syekh Ka'ab al-Akhbar, ya Syekh, al-hurrimatil khamru fit Taurat. Wahai Syekh, apakah arak itu diharamkan di dalam kitab Taurat? Di dalam kitab Taurat itu apa ada keterangan bahwa arak itu diharamkan? Maka Syekh Ka'ab jawab, qala na'am, iya. Khamr atau arak ini di dalam kitab Taurat ini pun juga diharamkan. Hadhil ayatu innamal khamru wal maisiru maktubun fit Taurat. Ayat ini maksudnya ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu ditulis di dalam Taurat.
Tulisannya gimana? Inna anzalnal haqqa liyudhiba bil batil wa yabtula bihil la'bu wa tufu wal mazamir wal khomru wailun lisyaribiha. Sesungguhnya kami ini menurunkan perkara hak untuk menghilangkan perkara batil. Wa yabtula bihil la'bu, dan sebab perkara hak akan hilang yang namanya permainan-permainan. Wadufu, terbang, atau apa itu, kendang, bisa maknanya kendang. Kalau duf atau daf yang artinya rebana, itu di dalam syarah hadis ini para ulama membolehkan tergantung apa yang ada di dalam rebana tersebut. Kalau di dalam kitab Mishkatul Masabih, kalau tidak salah itu diterangkan yang terbuat dari kayu dan juga kulit. Zaman dulu kulit, sekarang mungkin mika. Ya kulit. Itu duf. Mazamir itu seruling. Ada yang memaknai itu gitar. Itu termasuk tercatat di dalam kitab Taurat ini supaya hilang. Nah, yang terakhir wal khomru, arak. Maka yang dibahas di situ wailun lisyaribiha, maka celaka, sungguh celaka orang-orang yang minum arak. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi keagungan Allah dan kemegahan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang melakukan atau bagi orang yang minum arak, maka barang siapa yang minum arak di dunia, nanti akan aku jadikan dia orang yang haus, kehausan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meninggalkan arak setelah aku haramkan, pasti akan aku minumi arak dari Hadhiratul Qudsi. Kemudian ditanya Syekh Ka'ab, apa itu Hadhiratul Qudsi? Yaitu surga Allah Ta'ala yang maha suci. Ya karena hakikatnya arak itu kan minuman surga dan minuman penduduk surga. Jadi bukan minuman orang-orang yang masih berada di dunia. Termasuk kenapa sutra bagi laki-laki, sutra murni itu kan diharamkan. Emas juga diharamkan bagi laki-laki. Karena memang tidak boleh. Itu semua adalah lambang kenikmatan nanti di surganya Allah Ta'ala. Termasuk arak. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin fiha anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Di dalam surga ada beberapa sungai arak. Bahkan arak surga ini dikatakan la yusaddauna anha wa la yuzifun. Tidak membuat mabuk, tidak membuat pening, tidak membuat yusaddaun, sudah itu ngeluh, pening kepala. Tidak membuat pening kepala, wala yungzifun, dan tidak membuat mabuk. Itu arak surga. Kalau arak dunia pasti akan membuat pening, akan membuat mabuk, dan di situ termasuk konco-konconya arak. Artinya tidak hanya benda cair, termasuk yang sejenisnya, sabu-sabu, pil koplo, ganja, ataupun yang memabukkan semua. Kalau araknya Arab itu terbuat dari perasan anggur dan perasan kurma, yang kemudian di situ disimpan
dalam sebuah wadah sehingga berubah menjadi arak, memabukkan. Jadi bukan terbuat dari perkara-perkara yang jelek, enggak. Araknya orang Arab itu yang terbuat dari perasan anggur dan perasan kurma, kemudian disimpan. Tetapi di situ sudah menjadi arak yang memabukkan, maka hukumnya haram. Beda dengan arak nanti ketika di surga, apalagi arak dari Hawiratul Qudsi, yaitu arak yang mana di situ Hawirah itu ya tempat di surga. Jadi Hawiratul Qudsi. Wa ma huwa Hawiratul Qudsi? Hawiratul Qudsi, Hawirah Allah itu yang maha suci, Hawirah itu surga. Sebuah tempat di surga yang Allah Ta'ala khusus untuk arak itu tadi. Qala dawu sapa al-faqihu Imam al-faqih Abdul Laits as-Samarqandi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu, iyyaka wa tiyasira wa syarbal khamri, serta ngombe arak, fa inna fihi krana temenstune fihi ku tetep ing dalem ngombe arak asyra khisalin ana perkara 10 mazmumatin kang tercela. Imam Abdul Laits as-Samarqandi rahimahullahu ta'ala berkata, takutlah kamu minum arak karena di dalam minum arak ini ada 10 keburukan, 10 celaan, 10 perkara yang tercela, yang buruk. Awaluha utawi kawitane 10, annahu tamastune wong iku idza syariba nalikane ngombe sapa wong al khamra ing arak, yasiru mongko ya dadi sapa wong, dadi iku bi manzilatil majnuni, tetep ing dalam kedudukane wong edan. Wa yasiru lan ya dadi sapa wong, dadi iku dhahkatan, dadi guyang-guyu utawa dadi guyonan lisibiyani marang bocah-bocah cilik. Wa malmatan lan ya den paidu indal uqala'i ing dalem ngersane wong-wong sing duweni akal sehat. Kama dzukira kaya perkara dzukira kang den tutur ani Ibnu Abi Dunya saking Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala, annahu temen setune Imam Ibnu Abi Dunya qala dawuh sapa Imam, ra'aitu ningali sapa ingsun sakrana ing wong kang mendem fi ba'di sikaki Baghdad ing dalam sebagiane pira-pira dalane kota Baghdad. Sikak itu jalan lorong. Ya bulu hale nguyuh sapa wong sing mendem, wa huwa hale utawi wong sing mendem iku ya tamassahu ngusap-ngusapaken sapa wong sing mendem bibaulihi kelawan uyuhe wong sing mendem, wa hale utawi wong sing mendem iku yaqulu ngucap sapa wong sing mendem pas nalikane ngusap-ngusapaken uyuhe, ucapane Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa dzukira lan den tutur apa anna sakrana taman setune wong sing mendem qa'a iku muntah-muntah sapa wong sing mendem fi ba'di turuqi ing dalam sebagiane pira-pira dalan. Wa ja'alan ya teka apa kalbun asu yamsahu khale dilat-dilati apa asu famahu ing cangkeme wong sing mendem mau walih ya taulan ya jenggote wong sing mendem. Wa hale utawi wong sing mendem iku yaqulu ngucap ngomong sapa wong sing mendem lil kalbi marang asu sing dilati cangkeme wong mau, ya sayyidi duh bendoro ingsun, duh juragan ingsun, duh bos ingsun. La tufsid aja ngrusak sapa sira al mindila ing sapu tangan.
Ada 10 perkara yang tercela di dalam minum arak. Yang pertama, orang yang minum arak, dia itu kedudukannya, derajatnya ini sama dengan orang yang gila, edan. Jadi sapa wong sing ngombe arak berarti wong edan. Kedudukannya itu sama dengan orang yang gila. Dan dia ini menjadi guyonan, menjadi ledekan anak-anak kecil. Ngeliling gitu, karo ndeleming, gremeng, ngomong ora kontrol, berdiri saja ndak kuat, sempoyongan, ngalor ngidul, wajah ora waras. Dan menjadi caci makian orang-orang yang akalnya sehat. Ya otomatis orang yang akalnya sehat memandang pemabuk, artinya ketika mabuk dan dia tidak mau untuk berhenti dari mabuknya, ya otomatis menjadi cacian. Artinya loh, apa manfaatnya mabuk itu? Apa coba? Nambahi kaya yo enggak, tambah pinter akalnya yo kayaknya malah mokal. Nambah pahala yo tidak mungkin, bahkan mendapatkan dosa. Nambah bahagia kayaknya juga enggak, malah tambah sengsara. Itu para pemabuk, peminum arak itu. Tidak ada ceritanya orang minum arak tiba-tiba terus jadi kaya sebab minum arak, tidak ada juga. Atau setelah minum arak jadi pinter, jadi pandai, kemudian lancar menghafalnya, jadi mudah, ya tidak mungkin, muhal. Atau setelah minum arak terus kemudian jadi sehat, jadi kuat, tidak mungkin, malah tambah sempoyongan, tambah lemah, tambah rusak fisiknya. Sudah menghabiskan harta benda uang, fisiknya tambah rusak. Maka sebagaimana Imam Ibnu Abi Dunya itu pernah membahas, pernah mengatakan tentang celaan terhadap orang-orang yang mabuk disebabkan minuman keras. Beliau berkata, saya melihat pemabuk, saya melihat orang yang mendem, saya melihat orang yang mabuk minuman keras di sebagian lorong jalan di kota Baghdad, Irak. Dia itu sedang kencing, kemudian setelah kencing, itu kencingnya itu diusap-usapkan, dirauke nong raine, terus sambil membaca doa Allahumma ij'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang taubat dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang suci. Raup karo uyuwe ngirone wudu, mengira dia itu raup dengan air, padahal sing dienggo raup uyuhe dhewe. Bahkan juga disebutkan sesungguhnya di dalam sebuah jalan, pinggir jalan ini ada orang yang mabuk, kemudian muntah-muntah. Ya orang mabuk sebab minuman keras itu kan biasanya kayak orang yang bayi itu wak ini mabuk, muntah-muntah. Maka setelah muntah itu tiba-tiba ada anjing datang, kemudian anjing itu menjilati mulutnya pemabuk itu tadi, jenggotnya juga dijilati. Maka ketika dijilati anjing, pemabuk itu tadi bilang sama anjing, wahai bosku, wahai juraganku,
wahai bendoroku, itu la tufsidil mindil, janganlah kamu merusakkan kacu, sapu tangan. Padahal didilati asu dikira sapu tangan. Itu. Jadi asune iki dikira bose. Ya sayyidi, ya sayyidi. Karena memang mabuk. Akalnya ndak sehat. Akalnya ndak waras. Perasaannya katanya melayang ndak tahu kemana. Ya, termasuk orang-orang yang memakai sabu-sabu, heroin, kokain, ganja dan sejenisnya, mabuk. Maka sehingga itulah yang menjadikan celaan yang pertama, orang yang mabuk itu derajatnya ya sejajar dengan orang yang gila, yaitu tadi anjing dianggap bosnya, kan orang gila. Air kencing malah dianggap suci, dibuat raut, kemudian malah berdoa sama Allah Ta'ala. Nah, sama saja itu orang gila, orang tidak waras. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atsani, celaan yang kedua, annaha temen setune khamriku mutlifatun ngrusak ngentekaken lil mari marang harta benda, mudhibatun tur ngilangaken lil akli marang akal. Kama qala kaya perkara qala kang wis ngendika sapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, arina ra'yaka, mugi nedahaken panjenengan na ing kula ra'yaka ing pendapat panjenengan fil khamri ing dalam perkawis arak. Fa innaha tamastune arak iku mutlifatun ngrusak ngentekaken lil mali marang harta benda, mudhibatun bisa ngilangaken lil akli marang akal. Itu jelas. Jadi celaan yang kedua di dalam masalah arak ini pasti menghabiskan harta benda, ngenteki bondo. Apalagi orang itu kalau sudah ketagihan, orang ini kalau sudah kecanduan, kalau sudah kecanduan itu nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa ditinggalkan, bahkan menjadikan perilakunya itu jadi buruk. Pikirannya karena tidak ada uang untuk membeli, maka bagaimana untuk mendapatkannya dengan cara mencuri, dengan cara merampok, dengan cara begal, kan itu. Ngerokok itu juga itu kalau belum punya uang sendiri itu nggak boleh. Ngerokok itu kan tidak boleh, itu bagi yang belum haji, belum jadi kiai, dan belum gratis. Kalau masih jadi santri itu nggak boleh, itu haram menurut saya. Menurut saya. Nah, itu. Apalagi uang masih minta, nanti habis untuk beli rokok. Kalau rokoknya tidak beli, apakah boleh, Pak? Ya, kalau masih jadi santri itu belum pantas lah. Itu menurut kula pribadi, gak cara hukum. Kalau menurut hukum ya perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi kalau ganja, sabu-sabu, heroin, kokain, atau yang sejenisnya itu ya haram, sepakat ulama, karena memang merusakkan otak, menghilangkan akal, sehingga otaknya itu, akalnya itu rusak seperti orang gila. Itu yang kedua. Ada benarnya dari Allah Ta'ala, ada kekurangan, kekeliruan, kebodohan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup doa kifaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.